Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir, masih kita memiliki kesempatan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang harus kita syukuri dengan terus-menerus. Kita meningkatkan ketakwaan kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang intinya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas Islam dan sunnah dan mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat serta salam kepada baginda yang mulia, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Mufid fi Muhammadit Tauhid. Kita sampai pada bagian yang kedua tentang pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah dibandingkan dengan firqah-firqah atau kelompok-kelompok yang lain di dalam Islam. Kita sudah membahas bahwasanya Ahlus Sunnah adalah wasat, pertengahan antara ahlu ta'til dengan ahlu tamthil wa tashbih. Ini terkait dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan ke bagian yang kedua dari pertengahan Ahlus Sunnah dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain, yaitu fi babil qadar.
terkait tentang bab takdir. Fahum wasatun bainal jabariyah wal qadariyah. Bahwasanya Ahlus Sunnah terkait tentang masalah takdir, ia adalah pertengahan antara Jabariyah dan Qadariyah. Disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir At-Tasufi hafizahullah, beliau mengatakan, fa ahlus sunnati wal jamaati yu'minuna bi anna Allah qaddara al-asya'a fil azal wa 'alima annaha sataqa'u fi awqatin ma'lumatin 'indahu wa 'ala sifatin makhsusatin fahiya taqa'u wifqa ma qaddarahu Allah 'azza wa jalla. Maka Ahlus Sunnah mereka beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan segala sesuatu fil azal. Dulu sudah ditakdirkan. Bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah ditakdirkan semua takdir makhluk. Wa 'alima annaha sataqa'u fi awqatin ma'lumatin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjadi pada waktu-waktu yang diketahui, pada waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala sifatin makhsusatin, dengan sifat-sifat yang khusus, dengan sifat-sifat tertentu. Misalnya akan terjadi suatu bencana, sudah ditentukan oleh Allah bagaimana bentuk bencananya, berapa banyak korbannya, seperti apa ia, setelahnya akan bagaimana, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahiya taqa'u wifqa ma qaddarahu Allah 'azza wa jalla. Bahwasanya ia pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak akan keluar, tidak akan meleset dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sekarang? Bagaimana kita duduk? Seperti apa kita duduk? Berapa jarak duduk? Di mana kita, semuanya bagaimana kita mendapatkan musibah pada hari ini dengan meninggalnya salah satu jamaah yang sangat semangat di dalam al-haq ini. Itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menerima, kita harus bersabar, kita mendoakan semoga Allah mengampuni, semoga Allah merahmati, semoga Allah memasukkan ia ke dalam surga, semoga Allah mengangkat derajatnya. Itu semuanya adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita juga akan mengalami hal yang sama, akan diwafatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang kita tidak tahu. Ada yang sakit, ada yang ini, ada yang itu, semuanya sudah ada ketentuan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Wa hum bidzalika yu'minuna bi ruknin min arkanil iman. Sehingga mereka Ahlus Sunnah benar-benar beriman dengan salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Asyara ilaihi as-sadiqul masduq, yang sebagaimana diisyaratkan oleh
orang yang jujur lagi terpercaya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ketika beliau ditanya tentang iman, wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu hendaknya engkau beriman dengan takdir Allah, baik takdir yang baik maupun yang buruk. Baik dan buruknya ini terkait tentang kita. Kita diberikan penyakit oleh Allah, ini ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan kesehatan oleh Allah, ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah semuanya perbuatannya baik. Maka dalam hadis ini disebutkan oleh para ulama, ketika Nabi SAW bertanya kepada Jibril, akhbirni anil iman, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Apa jawab Nabi SAW? Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasulnya, iman kepada hari akhir. Kemudian diulang kata iman, wa an tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, yaitu hendaknya engkau beriman dengan takdir Allah, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ini penekanan supaya kita tidak menyimpang terkait tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan, wala yu'addul mar'u mu'minan bil qadari hatta yu'mina bimaratibihil arba'. Dan tidaklah seorang itu dianggap beriman dengan takdir sampai ia beriman dengan tingkatan-tingkatan takdir yang 4. Allati hiya bimathabatil arkani fihi, yang mana tingkatan takdir ini itu seperti rukun takdir. Artinya apa? Keempat hal ini harus kita imani, harus ada di dalam keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah ilmullahi bil asya'i qabla kaunihi, ilmu Allah tentang segala sesuatu sebelum terjadinya. Jadi semuanya sebelum terjadi apapun di alam ini sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma tasqutu min waraqatin wala habbatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidaklah jatuh di daunan atau biji-bijian di dalam kegelapan, di bebijian yang jatuh, benda mati yang bergerak, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi benda yang hidup. Ini maha luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah ilmu, wa kitabatu kulli ma huwa kainun qabla an yakun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menulis segala sesuatu apa yang akan terjadi sebelum terjadi. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Sesuatu yang paling pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pena. Kemudian disuruh kepada pena tersebut untuk mencatat segala sesuatu yang ada di alam ini. Tidak ada yang luput. Tidak ada sesuatu yang keluar dari kekuasaan Allah. Baik itu gerakan, diam, jatuh, tumbuh, berjalan, berhenti, tidak ada yang keluar
dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah diketahui, semua sudah dicatat. Kemudian wa masyiatullahi lil asya'i qabla uqu'iha. Dan kehendak Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu sebelum terjadinya Allah menghendaki. Kemudian yang keempat adalah wa khalquhu lil asya'i wa ijaduha. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang mengadakan segala sesuatu. Apapun yang ada di alam ini semuanya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi arkanun arba'ah tashhadu laha nususul kitab was sunnah. Maka rukun takdir yang 4 ini dibuktikan, disebutkan di dalam nas-nas dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ammal munharifuna 'anil kitabi was sunnati fi hadzal babi faqad afratu wa farratu. Adapun orang-orang yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah terkait tentang masalah bab ini, itu bab takdir, faqad afratu wa farratu, yang mana mereka terjatuh kepada berlebih-lebihan dan terjatuh kepada meremehkan. Ada dalam bab ini yang melampaui batas, sebagaimana juga ada dalam bab takdir ini sangat merendahkan. Ahlus sunnah pertengahan di antara kedua ini. Yang pertama, Al-Qadariyah wa yumathiluhum Al-Mu'tazilah. Pertama adalah Qadariyah, seperti Al-Mu'tazilah. Mereka ini apa? Jafau fi itsbatis sifat, fanafau qudratallahi wa khalqahu li af'ali ibadihi. Mereka jafa, mereka meremehkan, menghinakan, merendahkan di dalam penempatan qadar, sehingga mereka menafikan, meniadakan takdir Allah Subhanahu wa taala dan penciptaan Allah kepada perbuatan hamba. Orang-orang Qadariyah mereka mengatakan innallaha la yaqdiru ala 'ainin maf'ulil ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mentakdirkan zat perbuatan manusia. Jadi apa yang kita lakukan, kita yang ciptakan, bukan Allah. Apapun yang kita ingin kerjakan adalah keinginan kita, tidak ada hubungannya dengan Allah. Wa alaihi, maka menurut Al-Qadariyah, fa af'alul ibadi indahum laysat makhluqatan lillah. Perbuatan hamba menurut Qadariyah bukanlah makhluk Allah. Jadi hamba kitalah yang telah menciptakan perbuatan kita sendiri. Ini menurut Qadariyah. Wa innamal 'abdu huwa alladhi yakhluqu fi'lahu. Akan tetapi hamba dialah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Kita mau apa? Ya kita sendiri yang melakukan perbuatan tersebut. Fa ankaru khalqallahi li af'ali ibadihi. Yang mana mereka mengingkari penciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk perbuatan hamba, wahyal martabatur rabi'ati min maratibil imani bil qadar. Yang mana ia adalah tingkatan keempat dari tingkatan-tingkatan iman kepada takdir. Sebagaimana kita katakan tadi, tingkatan iman kepada takdir ada 4. Yang pertama al-ilm, yang kedua al-kitabah, yang ketiga masyiah, dan yang keempat adalah al-khalq. Allah mengetahui, Allah mencatat, Allah mengkehendaki,
dan Allah menciptakan. Ini yang tidak diimani oleh Qadariyah, bahwasanya Allah lah yang menciptakan perbuatan hamba. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Ini adalah Qadariyah. Yang kedua adalah Al-Jabriyah. Di antara yang sependapat dengan Al-Jabriyah adalah Al-Jahmiyah, yang mana mereka galau fi itsbatil qadar. Mereka gulu di dalam menetapkan takdir. Panafau mas'uliyatal 'abdi 'ala af'alihi, sehingga mereka menafikan tanggung jawab seorang hamba atas perbuatannya. Fahuwa la yuridu fi'laha wa la 'adamaha wa la yaqdiru 'alaih. Yang mana seorang hamba tidak pernah menginginkan melakukan perbuatan tersebut. Seorang hamba tidak pernah menginginkan meninggalkan perbuatan tersebut. Seorang hamba tidak pernah menakdirkan perbuatan tersebut. Sehingga pendapat Jabriyah, manusia ini bagaikan bulu yang jatuh kemana ditiup ke sana terbangnya. Jadi manusia tidak memiliki perbuatan. Jadi kalau manusia berzina, ya Allah yang berzina. Kalau manusia mencuri, Allah yang mencuri. Karena manusia sama sekali tidak memiliki perbuatan, tidak memiliki keinginan untuk melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut, yang mana semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengatakan, la fi'la li ahadin fil haqiqati illa lillahi wahdah. Tidak ada perbuatan bagi seseorang secara hakikat kecuali milik Allah semata. Artinya Allah yang melakukan. Wa annahu huwal fa'il, dialah Allah yang melakukan. Wa anna an-nasa innama tunsabu ilaihim af'aluhum 'alal majaz. Akan tetapi manusia dinisbatkan perbuatan itu kepada mereka hanya dari sisi majaz saja, bukan dari sisi hakikat. Bukan dari sisi sebenarnya. Kama yuqal taharraqatis syajarah wa daral falaq wa zala syams, bergerak pohon, bintang-bintang berputar, matahari terbenam. Wa innama fa'ala dzalika bisyajarah wal fulk wasyams Allah Subhanahu. Sungguhnya yang melakukan hal tersebut, baik pada pohon atau bintang atau kapal atau matahari dan lain sebagainya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi yakhluqul af'ala fil insan. Dialah Allah yang menciptakan perbuatan pada manusia ala hasabi ma yakhluqu fi sa'iril jamadat, yaitu sesuai dengan apa yang Allah ciptakan pada semua benda-benda. Wa huwa alladhi yakhluqul af'ala fil insan fa ankaru fi'lal 'abdi bi af'alihi. Maka mereka mengingkari perbuatan hamba atas perbuatan hamba. Jadi hamba itu tidak ada pekerjaannya. Jadi segala apa yang dilakukan itu Allah yang lakukan. Tidak ada yang dilakukan oleh manusia. Wa nasabu dzalika ila Allah, mereka menisbatkan semuanya kepada Allah. Ini berlebihan, baik Qadariyah maupun Jabariyah. Fal Qadariyatu nafau al-qadar. Qadariyah meniadakan takdir. Bahwasanya manusia yang berbuat sendiri. Allah tidak tahu apa yang diperbuat oleh manusia, karena manusia yang menciptakan perbuatannya. Adapun Jabariyah galau fi itsbatil qadar. Mereka gulu di dalam menetapkan takdir. Al-fi'lu fi'lur Rabb. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu perbuatan Allah. Sebagaimana kita katakan tadi, apa saja yang dilakukan oleh manusia itu Allah yang melakukan.
Maka wa barazat wasatiyatu ahli sunnati fi hadzal bab. Maka nampaklah pertengahan ahli sunnah di dalam bab ini. Hina athbatu lil abdi mas'uliyatan an af'alihi wa iradatan turajjihu lahu al-fi'l wa masyiatan wa ikhtiyaratan wa qudratan 'ala al-af'al. Yang mana ahli sunnah menetapkan bagi hamba tanggung jawab akan perbuatannya, keinginan akan perbuatan tersebut, kehendak untuk melakukan tersebut, punya ikhtiar untuk melakukan tersebut, punya kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Akan tapi keinginan manusia, wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah rabbul alamin. Seperti seorang yang menikah, dia yang berkeinginan untuk menikah, dia menginginkan anak, itu keinginan dia. Tapi dia dapat anak atau tidak dapat anak, itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keinginan manusia, kehendak manusia itu berada di bawah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan itu takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita melakukan sesuatu kecuali atas izin dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kita punya keinginan apa tidak? Punya. Sebagaimana kita ingin turun dari lantai 2. Berbeda halnya dengan orang itu terjatuh dan turun dari tangga. Orang itu turun dari tangga, keinginannya dia. Adapun dia jatuh, itu bukanlah keinginannya dia. Ini supaya kita paham tentang perkara ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya. Kenapa kita ditanya? Karena kitalah yang berbuat. Tapi perbuatan kita berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walladzi qama bil 'abdi huwa fi'luhu wa kasbuhu wa harakatuhu wa sakanatuhu. Maka apa yang dilakukan oleh seorang hamba adalah perbuatannya, usahanya, geraknya, diamnya. Bahwa al-musalli, dialah hamba yang salat. Al-qa'im, yang berdiri. Al-qa'id, dia yang duduk secara hakikat. Walladzi qama billahi wa ilmuhu wa qudratuhu wa masyiatuhu wa khalquhu. Yang mana yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui kalau dia akan berdiri. Allah mentakdirkan kalau dia akan berdiri. Allah mengkehendaki kalau dia akan berdiri. Allah yang menciptakan akan berdirinya itu. Ini adalah ahlus sunnah. Kama akhbara azza wa jalla an nafsihi biqaulih, sebagaimana Allah kabarkan tentang dirinya dalam firman-Nya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Kalau seorang itu meyakini bahwasanya manusia yang menciptakan perbuatannya sendiri, maka dia telah menetapkan ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Ada gerakan-gerakan, ada perbuatan, ada keinginan yang berada di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, fallahu kama khalaqal ibad yakhluqu af'alahum. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah yang telah menciptakan hamba, Allah lah yang menciptakan perbuatan hamba. Wal 'abdu fa'ilun li fi'lihi haqiqatan wa qadirun 'alaihi bi aqdarillahi lahu. Dan hambalah yang melakukan perbuatan tersebut secara hakikat, dan Allah lah yang mampu melakukan perbuatan tersebut setelah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khalqu khalqullah
Maka penciptaan adalah ciptaan Allah. Li'annal ibada khalqun lahu, karena hamba adalah makhluk Allah. Wa af'alul makhluqina makhluqatun, dan perbuatan hamba, perbuatan makhluk adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada gerakan-gerakan atau perbuatan-perbuatan yang berada di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna Allah khaliqu kulli syai', karena Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Wala yakunu fi mulkihi illa ma yuridu kaunan wa qadra. Dan tidak mungkin ada sesuatu di dalam kekuasaan Allah, di dalam kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali apa yang Allah inginkan, baik secara iradah kauniyah, baik secara keinginan kauni. Tidak ada yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maupun secara takdir, sudah ditakdirkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia memiliki keinginan, manusia memiliki ikhtiar, memiliki kemauan, memiliki perbuatan. Dialah yang salat, dialah yang ruku, dialah yang akan diazab atas perbuatan yang jahatnya, dialah yang akan diberikan balasan atas perbuatan baiknya. Tapi itu semua berada di bawah takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa Ahlus Sunnati biwasitiyatihim hadhihi yajma'u bainan nusus wa yu'allifuna bainaha. Maka Ahlus Sunnah dengan wasatiyahnya tentang perkara ini mengumpulkan semua nas, mengumpulkan semua dalil, wa yu'allifuna bainahuma, sinkronkan semuanya dalil. Jadi Ahlus Sunnah yang mengamalkan semua dalil, tidak mengambil sebagian dalil meninggalkan sebagian yang lain. Maka itulah yang banyak dalam kelompok-kelompok kaum muslimin yang menyimpang dari jalan yang benar. Perkaranya adalah perkara ini, mengambil sepotong dalil dan meninggalkan dalil yang lain. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah, fi nususil wa'di wal wa'id, terkait tentang nas dalil yang wa'ad. Wa'ad artinya adalah janji baik. Allah yang memberikan pahala, Allah yang menjanjikan orang beriman masuk surga, Allah yang menceritakan tentang surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini namanya adalah al-wa'ad. Berbicara tentang nikmat-nikmat. Allah yang melipat gandakan pahala, Allah akan memberikan balasan bagi orang yang melakukan perbuatan ini seperti ini. Ini adalah al-wa'ad. Kemudian ada al-wa'id. Wa'id adalah ancaman. Orang yang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang berbuat ini akan diazab seperti ini. Ini adalah namanya al-wa'id. Itu ayat-ayat atau dalil-dalil ancaman. Maka di sini fahum wasatun bainal wa'idiyah wal murji'ah. Yang mana Ahlus Sunnah terkait tentang ayat-ayat atau dalil-dalil al-wa'd wal wa'id, ayat-ayat yang bercerita tentang nikmat, tentang pahala, tentang surga, dan ayat-ayat ancaman yang bercerita tentang neraka, tentang azab dan lain sebagainya. Ahlus Sunnah adalah pertengahan. Pertengahan antara al-wa'idiyah. Siapakah wa'idiyah? Wa'idiyah ini adalah al-Khawarij dan al-Mu'tazilah. Sebagaimana perkataan al-Khawarij dan Mu'tazilah tentang pelaku dosa besar, bahwasanya orang yang melakukan dosa besar menurut Khawarij kafir, keluar, hilang secara total keimanan dari dirinya, dia akan kekal di dalam neraka. Begitu juga al-Mu'tazilah, secara akhirnya sama. Orang yang melakukan dosa besar, dia tidak berani mengatakan dia kafir, tapi pada hakikatnya sebenarnya sama dia dengan Khawarij. Bahwasanya orang yang melakukan dosa besar tidak bisa dikatakan beriman, tidak juga dikatakan kafir, tapi di akhirat kekal di neraka.
ujungnya bersama Khawarij adalah sama. Ini namanya Al-Wa'idiyah. Selain Al-Wa'idiyah, ada Murji'ah. Murji'ah ini, kalau orang sudah mengatakan diri beriman, apapun yang ia lakukan tidak mempengaruhi imannya. Mau dia melakukan kemaksiatan seperti apa, tetap imannya kayak Abu Bakar dan Umar. Ini adalah Al-Murji'ah. Maka disebutkan di sini dalam kitabnya, Jaa fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam katsirun minal ayati wal ahadits allati tadullu ala wa'dillah. Telah terdapat di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran. Begitu juga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak ayat-ayat. Banyak juga hadis-hadis yang menunjukkan akan janji Allah lil mu'minina wal muti'in, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang taat. Dengan apa? Bithawabil jazil, dengan pahala yang besar. Wa annahu wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, yang mana Allah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa wa'adahum bi alwanin minal ajri wal jazaa, dan Allah menjanjikan mereka dengan berbagai warna pahala dan balasan. Kalau dia seperti ini akan dapat pahala begini. Ini adalah al-wa'ad, janji baik, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa maghfiratudz dzunubi fima duna syirk. Begitu juga janji Allah akan mengampuni semua dosa selain kesyirikan. Ini yang kita bahas, orang yang meninggal di atas hal tersebut. Dia meninggal karena keadaan zina, dia meninggal mencuri dan lain sebagainya. Di akhirat kala tahtal masyiah, itu di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi Allah azab dia, selama dia tidak syirik. Tapi kalau meninggal dalam keadaan syirik, tidak ada harapan itu, tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun di dunia, kalau orang itu masih hidup, kalau dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosanya, apapun dosanya, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama dia benar-benar bertobat kepada Allah, baik dia syirik atau yang lainnya. Sebagaimana para sahabat sebelum masuk Islam, bagaimana mereka? Banyak dari mereka yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cuma sebentar masuk Islam, mengucapkan la ilaha illallah, meninggal setelah itu. Sebagaimana anak seorang Yahudi yang dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diajak dia masuk Islam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia noleh ke bapaknya. Bapaknya mengatakan, "Ati Abul Qasim." Taati dia Muhammad ini, Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Diikuti, masuk dia dalam keadaan Islam, meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan bahagia, memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Artinya selamat anaknya. Baru dia masuk Islam, meninggal langsung setelah itu. Ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa takfiru sayyi'at, dan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan. Wa ibdaluha hasanat, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina yubaddilu sayyi'atihim hasanat. Mereka orang-orang yang diganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan, wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas atas diri mereka sendiri. Artinya dia maksiat, banyak dosanya.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Apa kata Allah setelahnya? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Allah yang mengabarkan dirinya Maha Pengampun. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahukan hamba-hambaku sesungguhnya aku adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha kasih sayang. Ini adalah ayat-ayat apa? Ayat-ayat al-wa'ad. Janji-janji baik, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Sehingga jangan kita berputus asa. Jangan kita menganggap bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa kita. Oh, saya semua dosa sudah saya lakukan. Semua kesalahan saya sudah lakukan. Dari kecil saya bermaksiat kepada Allah. Tidak mungkin Allah akan mengampuni saya. Jangan demikian. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita benar-benar bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar. Begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Abu Dzar dalam Sahih Muslim. Ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dzalik illa dakhala al-jannah. Tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia meninggal setelah itu kecuali masuk surga. Dan banyak hadis yang semana dengan hadis ini. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, surga. Ini janji-janji baik. Cuman permasalahannya, bisa enggak kita mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita? Itu jadi pertanyaan. Kita meminta kepada Allah, hidupkan dia la ilaha illallah dalam kehidupan kita, beribadahlah hanya kepada Allah, banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mewafatkan kita di atas ketaatan. Wa hadhihi yuqalu laha nususul wa'id. Ini dinamakan sebagai dalil-dalil wa'id, janji-janji baik. Wa jaa'a kadzalika fil kitab was sunnah. Begitu juga terdapat di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ayatun wa ahadithu kathirah. Itu ayat-ayat dan hadis-hadis yang banyak. Tatadammanul wa'id asy-syadid bil 'adzabil alim. Yang mengandung ancaman yang keras dengan azab yang pedih. Wal khulud fin nar li ahli al-fisq wal ma'asi wa ashabil kaba'ir. Dan kekekalan di dalam neraka bagi orang yang melakukan kefasikan, kemaksiatan, dosa-dosa besar. Wa wasafahum bil kufri wal fisqi wad dhalali wa nahwi dzalik. Dan disifati mereka dengan kekufuran, kefasikan, kesesatan dan lain sebagainya. Ini adalah ancaman. Di antaranya adalah min hadhihi nusus, di antara dalil yang terkait tentang ancaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Barang siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja. Sengaja dia bunuh orang yang beriman. Kapan seorang itu dikatakan sengaja membunuh? Dia menggunakan alat yang biasa untuk membunuh. Dia pakai pisau atau pakai benda yang keras yang biasanya orang mati.
atau dipukul pada tempat-tempat yang biasa orang meninggal. Sengaja ingin membunuh. Maka orang yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiba alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknat dia. Wa a'adda lahu adzaban 'azima, dan dia siapkan untuknya azab yang pedih. Dan banyaknya ancaman bagi orang yang membunuh orang yang beriman. Mana kita lihat pada alam pada masa-masa sekarang ini, begitu gampangnya orang membunuh orang-orang yang beriman, atau dengan alasan-alasan yang sepele, nyawa saudaranya melayang. Ini balasan yang Allah berikan. Barang siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Ini adalah ayat ancaman. Kalau dia masih beriman dan dia tidak syirik kepada Allah, dia tidak kekal di neraka. Kenapa di sini dikatakan sebagai dia kekal di neraka? Dikatakan kekal di neraka, ini ancaman. Para ulama membagi kekal itu menjadi dua. Ada yang ilal abad, ada yang ilal amad. Orang kekal di neraka itu ada ilal abad, ada ilal amad. Yang ilal abad, yang tidak keluar selama-lamanya. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, orang yang munafik, nifaqan i'tiqadiyah, yang menyembunyikan kekafiran. Orang kafir secara umum, dia kekal, yang tidak punya iman, kekal tidak akan keluar selama-lamanya. Itu namanya ilal abad. Ada yang ilal amad. Arti amad di sini adalah dengan jangka yang panjang sekali, tapi ujungnya nanti keluar. Gimana orang di neraka? Satu hari bagikan? Coba bayangkan. Ini kita baru tahun 2000 saja sudah berapa lamanya rasanya bumi ini ya. Dulu rasanya sekali. Zaman Nabi itu 1400 tahun yang lalu kan dulu sudah rasanya, enggak? Baru 1400 sampai sekarang. Bagaimana kalau orang itu disuruh dia masuk sekian ribu tahun misalnya, akan keluar dia dari neraka, tapi masuknya seperti lama sekali. Itu namanya ilal amad. Saking lamanya sampai dikatakan kan kekal. Dia akan keluar selama dia punya iman dan tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang membunuh orang yang beriman ini, dan sepakat para ulama, tidaklah dia kafir. Tapi mengapa di dalam ayat ini mengatakan khalidina fiha? Dia kekal di dalamnya. Ini sebagai ayat ancaman. Supaya kita hati-hati, jangan bermudah-mudah urusan nyawa orang-orang yang beriman. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang beriman itu adalah kefasikan, dan membunuhnya adalah kekafiran. Tapi kafir di sini adalah kufrun duna kufrin. Bukan kafir yang mengeluarkan dia dari Islam. Tapi dosanya besar para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi tusamma nususul wa'id. Ayat-ayat yang seperti ini namanya adalah ayat-ayat ancaman. Wan nasu qad iftarafu fi hadhihi an-nusus ila tarfain wa wasat. Maka manusia telah berpecah terkait tentang ayat-ayat ancaman ini menjadi dua.
Dua ujung, yaitu yang gulu, yang berlebihan dan yang meremehkan, dan ada yang wasat, ada yang pertengahan. Fal murji'ah, maka orang murji'ah akhadhu bi nususil wa'di. Mereka mengambil ayat-ayat wa'd. Ayat-ayat yang terkait tentang pahala, janji baik, surga dan lain sebagainya. Wa taraku nususal wa'id. Mereka lupa, meninggalkan nas-nas yang terkait tentang ancaman. Sehingga mereka mengatakan kullu dzambin siwa syirki fahuwa maghfur. Semua dosa selain kesyirikan diampuni. Benar apa tidak ini? Ya benar sebenarnya. Tapi mereka apa? Salah memahami hal tersebut. Sehingga mereka kalau sudah mengaku diri beriman, sebagaimana kita katakan tadi, apapun yang dilakukan dari kemaksiatan, menganggap diri sempurna iman. Tidak mempengaruhi iman mereka karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Wal imanu la yadurru ma'ahu ma'siyah, sebagaimana kita katakan. Dan keimanan mereka tidak terpengaruh oleh kemaksiatan yang mereka lakukan. Tetap dia imannya kuat, imannya tinggi, sejahat apapun dia, sebanyak apapun kemaksiatan yang ia lakukan. Kama la yanfa'u ma'al kufri ta'ah. Dibalik saja begitu. Sebagaimana orang kafir tidak akan bermanfaat ketaatan. Kalau orang itu kafir, baik dia bangun masjid, atau dia menyumbang, atau dia melakukan kebaikan-kebaikan, apa saja di kebaikan-kebaikan, menghajikan orang-orang Islam misalnya, tapi dia tetap kafir, itu tidak akan mempengaruhi, tidak akan memberikan pengaruh kepada kekafirannya. Jadi amal-amal solehnya itu tidak ada gunanya. Itu diterapkan kepada orang yang beriman. Kalau ketaatan tidak akan mempengaruhi kekafiran, begitu juga kemaksiatan tidak akan mempengaruhi iman. Ini adalah pendapat murji'ah. Jadi apapun yang mereka lakukan, selama mereka mengaku diri beriman, tetap dianggap imannya sempurna. Wa inna ma dhallu fi hadzal babi bisababi ibadatihim lillahi birraja'i wahda. Akan tapi mereka itu sesat dalam bab ini karena mereka hanya beribadah kepada Allah cuman harapan saja, rojak saja. Makanya dikatakan murji'ah wa ihmal janibil khauf, dan mereka meremehkan dari sisi khauf, dari sisi takut, dari sisi Allah punya neraka, azab Allah pada itu dilupa dia. Yang mereka ingat Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah punya surga. Kemudian wal wa'idiyah, adapun yang wa'idiyah, yang gulu tentang ayat-ayat wa'id, ayat-ayat ancaman, yaitu siapa? Minal khawarij wal mu'tazilah, yaitu orang-orang khawarij dan mu'tazilah. Akhadhu binususil wa'di wal wa'id, mereka mengambil ayat-ayat terkait tentang kabar gembira dan ancaman. Wa ghalau binususil wa'id, gulu mereka dalam nas-nas yang terkait tentang ancaman. Sehingga mereka mengatakan la budda an yunjizallahu wa'dahu wa wa'idah, harus Allah Subhanahu wa taala melaksanakan janji baiknya maupun ancamannya. Wala yasihu an yukhlifa ayyan minhuma, maka tidak benar Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan salah satunya. Mereka gulu di dalam al-wa'id. Hingga mereka kalau ada orang melakukan dosa besar, kafir, langsung dikafirkan pelaku dosa besar. Wa sababu dhalalihim fi hadzal bab, dan sebab kesesatan mereka di dalam bab ini adalah ibadatuhumullah bil khaufi wahdah. Mereka hanya beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, neraka saja, ancaman saja. Wa ihmalu janibir raja, dan meremehkan dari sisi-sisi harapan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, itu dilupakan oleh mereka. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, dan dosa besar kelak tempatnya di dalam neraka, dia kekal di dalamnya. Ini menurut orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, atau dikenal dengan al-wa'idiyah.
Masih terkait tentang bab ini para jemaah yang dirahmati Allah, akan kita jelaskan tentang Ahlus Sunnah di dalam bab ini, pertengahan di antara Al-Murji'ah dan Wa'idiyah. Kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan ada waktu, mudah-mudahan ada kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita semua untuk bisa mengamalkan apa yang kita dengar dari kebaikan dan kita meninggalkan hal-hal yang kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.